perilaku kelompok. Penting mendiskusikan terkait dengan perilaku kelompok ini. Jadi memang lihat ya kelompok. Nah, kalau nanti kelompok kita harus perlu kita diskusikan kita, karena memang hidup kita ini ya makhluk sosial ini, human sosial. Jadi nggak ada orang yang nggak. Ketika teman-teman kemarin pada COVID itu kan ya juga rasanya kan jenuh sekali ya, dikurung gitu. Di penjara, dikurung aja, isolasi mandiri atau isolasi itu COVID itu kan banyak orang yang merasa stres dan sebagainya. Kenapa? Tidak bisa melakukan dengan orang lain ya, ini yang jadi masalah. Jadi memang pada dasarnya setiap manusia itu punya keinginan untuk artinya berkelompok ya, berkelompok. Kelompok itu sangat hakiki manusia ya. Nah ini itu, jadi kalau ya memang seperti saya sampaikan tadi, memang kelompok itu adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi ya, mencapai tujuan tertentu ya. Mungkin kalau teman-teman saat ini lagi punya pacar dan sebagainya kan ya seperti itu ya, kita punya tujuan, wah nanti gini, punya mimpi dan sebagainya. Yang perlu digarisbawahi sini adalah lebih dari satu orang dan saling tergantung dan mempunyai tujuan. Nah ini, jadi kelompok itu pasti punya tujuan ya. Geng apa itu kan juga punya tujuannya. Tujuannya apa ya? Walaupun menurut kita nggak jelas, menurut dia juga jelas. Ya. Dulu saya waktu masih muda ya, seperti teman-teman kan juga pernah ya ikut geng gitu ya. Dia punya tujuan. Ya tujuan apa ya? Tujuannya hanya membuat onar aja sih. Nah itu ya. Jadi ya perlu ada kata kunci untuk kelompok ini adalah interaksi antara dua atau lebih individu tergantung dan mempunyai tujuan tertentu. Tapi kalau Lutan beda lagi ya. Lutan ini mengatakan bahwa kelompok ini dalam organisasi ini harus ya. Pertama, ini memang kalau Robin ini lebih spesifik ya, lebih sederhana ya, mendefinisikan lebih sederhana. Tapi kalau Lutan ini mengatakan bahwa kelompok ini ya harus punya motivasi ya, bahwa jika ada suatu kelompok harus termotivasi untuk bergabung, harus bergabung dalam kelompok tersebut. Sama ya, kenapa di perusahaan ini ada motivasi? Ya, jadi untuk bergabung. Nah ini, jadi ketika nanti teman-teman masuk dalam suatu perusahaan, sama halnya ketika teman-teman ini masuk dalam suatu, misalkan nanti untuk di Mas Rizky masuk di perusahaan PTA misalkan, ya ini ada motivasi kenapa bergabung di PTA. Pasti ya ketika nanti wawancara teman-teman, wawancara pekerjaan, pasti tanyai kenapa Anda mengajukan lamaran di perusahaan kami, biasanya seperti ini. Jadi yang ditanya pertama adalah motivasinya apa untuk bergabung. Kedua, ini Lutan ini secara komprehensif menyatakan bahwa anggotanya harus merasa satu sama lain itu ada interaksi satu sama lain itu dalam satu kesatuan. Nah ini memang kalau dalam kelompok-kelompok ini kan ada pengikat ya, ada diikat ya. Jadi ada saling interaksi tentunya. Satu ya ketika teman-teman di grup WA aja lah, di grup WA ini kan kelompok juga ya, kelompok WA. Ya, jadi ini ketika ada yang hanya nyimak aja kan rasanya nggak enak ya. Ya seperti ini contoh kecil ya.
Nah, jadi memang harus satu dengan lain ini harus saling berinteraksi, ada satu kesatuan. Yang ketiga, menurut Lutan bahwa dalam kelompok organisasi ini anggotanya harus memiliki berbagai kontribusi ya, macam-macam ya kontribusinya itu ya. Nah, ini berbagai kontribusi dalam organisasi, macam-macam kontribusinya ya. Ya bisa iuran anggota. Kalau kita bekerja dalam perusahaan, kita apa istilahnya ya, bekerja dengan sebaik-baiknya, peraturan perusahaan, kemudian datang tepat waktu dan sebagainya. Ini adalah merupakan kontribusi ya. Mematuhi peraturan perusahaan itu juga salah satu kontribusi karena Anda menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Anda bagian dari kelompok perusahaan tersebut ya itu ya. Keempat, ini anggotanya harus memiliki pendapat yang disetujui maupun tidak disetujui melalui berbagai interaksi. Jadi memang ketika dalam kelompok ini memang apa ya punya harus di ini ya ada. Jadi misalkan Mas Rizky punya ide, punya gagasan, ini harus dalam forum-forum ya, sehingga misalkan dalam forum tersebut ditolak pendapatnya atau diterima pendapatnya ya terserah dari ini. Jadi seperti ini. Nah ini kalau urutan ini memang lebih apa ya istilahnya anggota dalam satu kelompok. Nah pimpinan itu kan juga dalam pimpinan merupakan kelompok ya, anggota kelompok ya, tapi mempunyai tugas sendiri. Maka dalam kelompok ini juga ada ya ini, jadi ada sebuah kesatuan unit itu yang dikatakan oleh Lutan. Jadi memang ada yang siapa menjadi ketuanya, kemudian siapa yang bagian bendahara, keuangan, bagian apa gitu ya. Itu kalau dalam kelompok-kelompok sosial. Tapi kalau dalam kelompok organisasi profesi beda lagi ya. Misalkan ada siapa yang jadi direkturnya, kemudian siapa yang menjadi bagian manajer keuangannya, manajer produksinya, siapa yang bagian produksi dan seterusnya. Dan semua ini adalah anggota kelompok. Tentunya walaupun mereka posisinya adalah sebuah apa ya pimpinan tertinggi juga harus menyampaikan pendapatnya. Karena apa? Yang menjalankan pendapatnya tersebut adalah para anggota kelompok, gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat penting sekali dalam hal menyampaikan pendapat di dalam sebuah kelompok. Ini adalah menurut Lutan. Jadi memang opini ini mendefinisikan terkait dengan apa sih itu kelompok. Tapi kalau Lutan ini dia menyatakan bahwa bagaimana kelompok dalam organisasi anggotanya itu harusnya ngapain gitu ya. Empat hal, pertama adalah termotivasi mengikuti kelompok tersebut. Yang kedua, merasa bahwa tempat untuk saling berinteraksi dan sebuah kesatuan unit, terus memiliki kontribusi. Dan keempat, berbagai pendapat harus ada persetujuan dari anggota ya. Persetujuan di sini ya bisa jadi setuju atau tidak. Nah, untuk menjadi sebuah kelompok ya ini ya. Jadi ini adalah secara umum ya. Secara umum ya tadi ya memang yang dikatakan Lutan, setiap kelompok anggota termotivasi untuk bergabung karena sadar merupakan bagian dari kelompok ya. Ya sama ketika teman-teman sekarang ini kan masuk di akuntansi ya. Nah, ini harus termotivasi ya sampai masuk
di Unmu, kemudian ambil jurusan akuntansi, ini harus ada motivasi ya. Pasti ya tentunya nanti teman-teman ada masalah. Masalahnya apa? Ya lulusnya lama ya. Nanti, kenapa? Ya nggak ada motivasi. Banyak sekali ya mahasiswa saya tanya ya, kuliah itu apa motivasinya? Ya saya disuruh ibu saya Pak kuliah di sini, iya. Itu artinya apa? Nah ini jadi ada masalah. Jadi saya harapkan teman-teman ini yang motivasinya masuk di akuntansi harus sudah ditoto ya, karena apa, motivasi ini penting ya, sekali lagi penting dalam apa ya, pencapaian tujuan ya. Hidup itu harus memang Allah itu memberikan kita motivasi itu apa ya, untuk kita maju ya. Motivasi inilah yang bikin kita maju ya teman-teman ya. Keinginan misalkan keinginan lulus tepat waktu. Nah ini. Nah untuk bisa lulus ini keinginan, cita-cita Mbak Nanda. Kemudian dari sini harus ada motivasi yang mendorong ini. Kenapa saya harus bisa cepat lulus? Oh, kalau saya lulus ini, nah, motivasi dimunculkan dari cita-cita, kemudian ini didorong dengan motivasi akan cepat mencapai tujuan. Ya, ini ya yang pertama, kelompok anggota suatu kelompok ya dia termotivasi untuk tergabung karena merupakan adanya kesadaran ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, syarat terbentuknya kelompok ada hubungan timbal balik ya, ada timbal balik satu sama lain. Jadi ada saling ketergantungan ya. Misalkan Mbak Nanda bekerja PTA sama ya kan, Mbak Nanda, ada timbal balik, Mbak Nanda bekerja dengan baik, mendapat gaji pokok dan mendapat gaji prestasi, tunjangan prestasi dan sebagainya ya itu ya. Yang kedua, yang ketiga ada faktor yang dimiliki bersama sebagai pengikat ya. Tentunya pengikatnya apa? Hak dan kewajiban tadi ya, ada tugas, ada atasan, itu ya. Faktor yang pengikat ya. Nah, terus yang ke syarat anggota, struktur dan berproses, struktur organisasi dan berproses. Kalau nggak ada struktur ya nggak bisa. Makanya Allah itu memberikan dalam kelompok kecil, kelompok kecil ada kepala rumah tangganya ayah. Sudah ada strukturnya, tugasnya siapa? Tugasnya mencari uang ayah. Kalau ibu dapat uang ya itu sebagai tambahan pendapatan. Nah itu ya. Jadi ada terstruktur ya. Jadi teman-teman sih, tentunya pasti ada ya di dalam, walaupun nanti makanya nanti Pak, ini kalau pacaran apa bisa tidak sebut kelompok ya, berstruktur lah, harus lah. Yang jadi masalah kalau pacaran itu yang ini ya, nomor 4 ini ya, syarat nomor 4 berproses. Nah ini ya, karena berstruktur itu akan, struktur sebuah organisasi ini akan mengatur hak dan kewajiban gitu ya, apa tugasnya apa gitu ya, dan sebagainya. Kalau pacaran nggak bisa ya, misal pacar tugasnya apa, ngantar kuliah, antar jemput, nah, masa gitu ya, ya gitu. Ada apa lah, nanti akan dikejar terus seperti itu. Nah, jadi kalau syarat ini nggak bisa terpenuhi, ya tentunya ya belum bisa disebut gitu ya. Saya lanjutkan. Ini yang terpenting, motivasi bergabung dalam sebuah kelompok. Karena memang motivasi ini sangat penting sekali ya teman-teman. Karena memang untuk mendrive itu memang
sangat dipengaruhi oleh motivasi ya. Jadi ini motivasi bergabung, ini ada teori kedekatan. Individu berafiliasi satu sama lain karena kedekatan geografis, ya gitu ya. Kedekatan itu bisa jarak geografis, kedekatan emosional, dan kedekatan apa saja ya. Nah, jadi kita bergabung itu karena kedekatan. Karena apalagi dengan sosmed sekarang ini, kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok virtual ya, seperti itu ya. Mungkin banyak teman-teman juga ya, seperti grup WA itu apakah jarak geografis ya? Ya kenapa ya jarak kedekatan ya. Nah sekarang itu kedekatan itu juga bisa yang paling mudah adalah jarak geografis ya. Nah, kedekatan emosional, kedekatan apa saja ya. Kemudian ya bergabung itu mungkin ya kayak gitu ditanya, kenapa kamu bergabung kelompok ini ya, karena ini rumah saya dengan rumahnya ini dekat. Kedua ya karena saya ini sama seide dan seterusnya. Ini adalah yang terpenting. Yang kedua adalah teori formasi kelompok. Kelompok teori itu dari 3 elemen, yaitu aktivitas, ya kan, yaitu aktivitas interaksi. Ketiga hal formasi kelompok ini yang teorinya orang kita bergabung dalam satu kelompok. Aktivitas juga menyatakan bahwa semakin banyak aktivitas bersama, semakin tinggi interaksi dan semakin kuat perasaan seseorang ya ini. Jadi ada yang mungkin dari teman-teman di sini itu yang ada yang hobinya ini ya harus menjadi seorang aktivis ya. Nah, ini. Jadi aktivis itu orang-orang yang ini ya, ini dia pakai ini teori aktivitas ini ya, semakin kuat perasaan. Jadi memang aku juga teman-teman ini yang ini ya, gitu. Memang hobinya beraktivitas. Nah, memang kalau sudah beraktivitas harus dicalonkan dengan hal yang baik. Interaksi menyatakan bahwa interaksi semakin banyak aktivitas bersama, perasaan ya ini kan. Dan yang ketiga ini adalah perasaan ya, semakin kuat perasaan seorang terhadap orang lain, semakin banyak aktivitas dan interaksi bersama. Jadi gitu ya. Jadi kalau nggak punya perasaan bagaimana ya? Kadang-kadang kalau kita nggak perlu, ya itu tadi, kalau nggak punya orang cuek ya. Kalau sudah cuek biasanya dia nggak akan berkelompok. Jadi memang yang menjadikan kita berkelompok yaitu tadi perasaan tadi ya. Mas Rizky nggak punya perasaan atau indera terhadap kelas ini misalkan, ya sudah cuek kan, nggak merasa dari bagian dari kelompok tersebut. Nah itu ya. Nah ini jadi teman-teman, ada teori, kalau teori formasi menyatakan gitu ya, ada 3 elemen kenapa kita bergabung, yaitu aktivitas, interaksi, dan perasaan. Gitu ya. Banyak aktivitas, kita juga akan semakin banyak interaksi. Semakin banyak interaksi, semakin kuat perasaan. Sebaliknya juga banyak interaksi, banyak aktivitas, kuat perasaan. Ya, itu. Jadi 3 ini nggak bisa dipisahkan ya. Jadi hubungannya itu pengaruh positif signifikan. Nah, kalau nanti teman-teman mau meneliti, ya ini pengaruh positif signifikan. Dan signifikan. Ini ada teori motivasi yang menyatakan kecenderungan orang untuk melakukan bergabung dalam sebuah kelompok. Teori keseimbangan menyatakan bahwa orang saling tertarik karena memiliki sikap yang sama, yang relevan dan
persamaan objek. Ya, jadi ada teori pertama, teori kedekatan, teori formasi kelompok, dan teori yang ketiga ini adalah teori keseimbangan. Jadi teori keseimbangan menyatakan bahwa orang saling tertarik karena mereka memiliki sikap yang sama terhadap objek yang relevan dan tujuannya. Ini ya teman-teman ya. Misalkan individu X akan berkelompok dengan individu Y, ya individu X akan berkelompok dengan individu Y. Sikap dan nilai agama politik, ya. Jadi contohnya ya. Jadi biasanya seperti ini, bisa agama, politik, gaya hidup, pekerjaan. Nah, sekarang ini banyak gaya hidup ya. Gaya hidupnya ini banyak kelompok ya, makanya kelompok-kelompok yang ya mohon maaf ya teman-teman yang apa ya di pinggir jalan baju-baju hitam itu kan gaya hidup ya, mereka berkelompok gitu ya. Grupnya napang ya. Nah, ini adalah yang kedua, maaf. Ketika hubungan berbentuk, mereka berjuang mempertahankan keseimbangan antara kesamaan sikap. Nah, seperti itu. Teori keseimbangan ya. Jadi ketika ini, karena ini ya, berjuang mempertahankan keseimbangan ya antara atraksi dan kesamaan sikap ini. Yang ketiga, dalam teori keseimbangan ini, jika terjadi keseimbangan, dilakukan usaha untuk memperbaiki. Kalau nggak seimbang, ya harus ada diperbaiki. Jika tidak diperbaiki, maka hubungan akan berakhir. Ya ini seperti ini ya. Jadi teori keseimbangan menyatakan begitu dalam kelompok ya, gitu ya. Nah, ini ada permasalahan. Ya. Jadi kelompok itu kan juga sering berakhir karena ketidakseimbangan itu ya. Dan ketidakseimbangan disebabkan oleh apa? Biasanya disebabkan oleh yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Banyak seperti partai politik ya, itu ya. Nah, harusnya terjadi keseimbangan yang ramai sekarang, ada partai politik itu ya. Nah itu harus ya, ini harus segera diperbaiki ya. Kalau nggak bisa diperbaiki, hubungan mereka akan berakhir gitu ya. Kita akan melihat seperti itu ya, bahwa yang dalam teori keseimbangan bahwa kedekatan dan interaksi dalam teori keseimbangan ya. Di teori kedekatan dan teori interaksi juga berperan karena apa ya, kita masuk dalam suatu kelompok ya karena kedekatan ya, motivasi masuk dalam kelompok ya karena ada ada interaksi tadi ya. Nah, interaksi tadi kalau enggak ya itu bagaimana interaksinya. Kalau nggak ada interaksi sama sekali ya, ini juga akan jadi masalah ya. Tanyakan teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang tanyakan. Kelompok ya. Itu ada kelompok yang formal, ada kelompok yang non formal. Apa sih formal maupun tidak formal ya. Jadi teman-teman bisa melihat klasifikasi kelompok. Ya, ini ada yang blok warna putih dan blok warna merah ya, pink ya. Kelompok formal ini ada kelompok komando. Terus ada kelompok namanya kelompok tugas. Itu ya seperti Anda bekerja di perusahaan atau di instansi pemerintahan dan sebagainya, yaitu kelompok komando. Karena apa? Sampai melaksanakan tugas dan melaksanakan rutinitas. Ada yang kelompok tugas ya biasanya ya
sifatnya organisasi ya. Organisasi misalkan, oh ini ada tugas bencana, oh bagaimana ini kita ini formal ya. Nah, itu. Tapi kalau yang informal ini adalah kelompok seperti persahabatan, kelompok kepentingan. Nah, ini ya kelompok-kelompok formal. Tapi semua disebut kelompok ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Disebut kelompok formal ya, ini juga ada legalnya juga, perizinan juga. Ketika nanti teman-teman membuat perkumpulan yang sifatnya formal, yayasan ya. Kalau yang kelompok tugas itu ya, nah, itu ya. Misalkan mau ada bencana dan sebagainya, Mbak Nanda, yayasannya Nanda ini akan bergerak memberikan bantuan. Nah, ini seperti itu. Jadi ada karena ini adalah kelompok formal, tentunya juga ada disertai dengan dukungan formal juga ya, legalitas. Jadi kalau komando itu ya perusahaan-perusahaan ya, contohnya seperti perusahaan, kemudian baik yang seperti di pemerintahan itu adalah kelompok formalnya. Jadi kalau kelompok-kelompok tugas ya seperti itu ya, banyaknya itu yayasan. Itu yang paling gampang ya. Tersebut ya ini ya sama. Baik, ini ya. Jadi gambaran kelompok seperti ya teman-teman ya. Oke, ada yang ditanyakan, Mas, atau yang lain? Baik, ya ini saya lanjutkan. Ini nanti kelompok-kelompok formal teman-teman bisa baca sendiri ya. Kenapa formal ya memang. Jadi kelompok formal ya, informal nanti bisa teman-teman baca sendiri. Ini yang terpenting, ini aspek ya, aspek. Dalam suatu kelompok ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya. Mungkin bagaimana aspek-aspek baik kelompok formal maupun kelompok informal, karena kita nanti dalam keseharian kita nanti akan berhadapan dengan 2 kelompok ini ya, sifatnya formal maupun kelompok yang sifatnya informal. Ada ini ya. Jadi kalau bagaimana aspek hubungan antar pribadi, tentunya jelas. Jadi seperti kalau kita di perusahaan, tentunya kita juga punya hak dan kewajiban. Gaji setiap bulan, kewajiban apa ya, kita bekerja sesuai dengan job desk kita. Nah, kalau di kelompok informal ini terkait aspek hubungan antar pribadinya apa? Ya sangat tergantung dengan motif dan tujuan. Ya, tujuannya apa? Kalau misalkan ini adalah apa ya, belajar ya, motifnya ya untuk belajar, supaya apa tujuannya? Supaya lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus. Ya. Kemudian tentunya kan tadi kelompok itu harus ada pemimpin ya. Kelompok formal pemimpinnya apa? Memang kalau kelompok formal pimpinannya itu sudah dirancang, sudah ditetapkan. Nah, sesuai dengan ini sudah kita membuat rancangan dalam bentuk apa ya, perusahaan itu biasanya ada ya, ada ADART dan sebagainya ya. Ya, tapi kalau informal ya sudah, contoh misalkan kelompok belajar ini siapa ketuanya Nanda gitu. Itu sudah nih. Jadi Anda ini sudah termasuk kelompok informal karena sudah menunjuk Mbak Nanda sebagai kelompok apa PCMK ya, maaf ya. Pemimpin ya, pemimpin hal yang kecil ya. Nah, kemudian aspek pengendalian perilaku bagaimana? Nah, berlaku ya tentunya ada penghargaan dan ada hukuman, reward dan punishment. Nah ini ya. Nah, jadi kalau
kita tidak melaksanakan tugas, tentunya kita mendapat punishment apa, ya misalkan gaji dipotong dan sebagainya. Tapi kalau kita melaksanakan tugas, kita yang mendapat gaji sesuai dengan peraturan. Kemudian kalau kita tugas kita jalankan dengan sebaik-baiknya, mendatangkan keuntungan, tentunya kita mendapatkan penghargaan atau ini ya. Tapi kalau untuk kelompok informal bagaimana pengendalian berlaku? Ya tergantung dari pemenuhan kebutuhan. Contohnya misalkan hari ini kuliah Mbak Nanda kan menyiapkan ini. Nah, ini kan kelompok informal ya, menyiapkan ruang Google Meet ya, kemudian juga memberikan pemberitahuan. Nah, ini adalah salah satu pengendalian perilaku apa anggota kelompok kelas akuntansi ini. Nah itu ya teman-teman ya. Aspek yang keempat ini aspek ketergantungan. Aspek ketergantungan yang pertama ini adalah formal ini adalah tergantung dengan apa? Pemimpin. Ya, kalau kita bekerja ya sebagai kita jadi bawahan tentunya sangat tergantung dengan atasan kita. Ini kalau ya. Tapi beda dengan kelompok informal. Ya, keanggotanya bebas dan tidak tergantung ya, gitu ya. Ini kan juga tidak tergantung ini. Nah, kalau kita bekerja ya sangat tergantung. Kalau kita nggak tergantung dengan pimpinan, dengan atasan kita ya tentunya ya dan sebagainya ya kita juga nggak bisa ya mantau ya ini. Baik, ada tanyakan Mbak Erika atau yang lainnya? Kalau nggak saya lanjutkan, ini ya ada aspek kelompok formal maupun kelompok informal. Kemudian ada tahapan, nah, jadi tentunya kelompok-kelompok ini kan juga berkembang ya teman-teman ya. Kelompok ini berkembang, jadi bagaimana tahapan pembentukan kelompok ya. Misalkan teman kelas ini membuat sebuah kelompok ya kelompok kelas ini ya. Penyebabnya ya tentunya tahap ini akan ditandai dengan ketidakpastian tujuan. Awalnya seperti itu. Jadi pasti ya ada pembentukan atau forming tahap awal pasti akan ditandai ketidakpastian atas tujuan, kemudian struktur dan kepemimpinan ya. Jadi kayak kita itu masih mencari-cari istilahnya gitu ya. Tahap pembentukan ya sama lah. Jadi ketika dalam suatu ini apa gitu. Jadi kita misalkan punya apa ya kedekatan akan apa emosional ya kan seperti itu. Setelah itu tahap kedua baru ini storming perkembangan. Nah, jadi dalam storming ini mulai perkembangan ini ya tentunya ada ribut, artinya konflik ya. Mungkin ada perdebatan ya. Jadi ada perdebatan apa ya wes apa ini supaya kelas ini misalkan untuk pembelajarannya supaya harus ditentukan oleh JMK-nya siapa gitu ya. Oh jangan ini aja. Jadi ketika itu kan ada perdebatan ya kayak mungkin perdebatan ditunjuk nggak mau atau orang yang lain ditunjuk dan sebagainya. Ini ada perdebatan ya. Nah ini tahap perkembangan inilah yang pasti ditandai dengan konflik. Makanya ini bahasa kerasnya kalau konflik apa ya, memang diskusi ini ya seperti ini konflik ya. Tahap normalisasi, apa tahap normalisasi? Ini
sudah ada struktur ya. Jadi kalau sudah awal-awal sudah tertentunya struktur, tentunya di kelas ini kan sudah mulai ya. Jadi seperti biasanya Mbak Nanda menyampaikan informasi dan sebagainya. Nah itu awal-awal ya juga ada perselisihan siapa yang menjadi dan sebagainya. Nah, pada tahap keempat ini tahap kelompok yang keempat ini sudah tahap kinerja. Tahap kinerja tentunya ini sudah ditandai dengan ini ya teman-teman, ditandai dengan melakukan pekerjaan ya. Jadi sudah fungsinya, tugasnya apa, fokus menyelesaikan tugas. Ya, kelompok kerja ya ini sudah melakukan struktur sudah dibuat dan sebagainya, ya kan. Kemudian hak dan kewajibannya apa, kemudian tanggung jawabnya apa, operasional pekerjaan apa. Nah, kalau sudah ini semua dibuat pada tahap normalisasi, pada tahap ketiga tadi, tentunya pada tahap 4 ini mulai merupakan tahap kinerja. Ya, kita sudah mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan struktur yang telah tadi dibuat. Kelima ini ada tahap pembubaran. Nah, itu. Nah, jadi biasanya memang ya kan upaya tahap pembubaran. Iya. Ya, itu kan juga banyak ya yang terjadi, bukan hanya kalau kelompok kalau kelompok kelas ini tentunya akan terjadi pembubaran kalau apa, kelas ini sudah selesai ya, sudah lulus ya, sudah. Nah, ini pembubaran. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan besar, apakah nanti akan mengalami hal semacam ini? Nah, inilah kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar itu menyiapkan namanya kaderisasi, menyiapkan kader siapa ya, mungkin anaknya atau menantunya kan, supaya apa enggak terjadi namanya tahap pembubaran gitu ya. Makanya ada apa ya, biasanya ada suksesi ya dari kalau perusahaan-perusahaan itu seperti itu. Penting dalam untuk menguatkan kelompok-kelompok yang sifatnya bisnis, yaitu pada tahap atau tahap kinerja, ya ini sangat diperhatikan ya, terkait dengan apa? Terkait dengan regenerasi. Ya, ada permasalahan bisa segera diatasi, tidak sampai bubar gitu ya teman-teman ya. Ya, baik. Ada yang tanyakan? Silakan. Teman akan ada pertanyaan ya. Apa sih bedanya kelompok kerja dan tim kerja, ya kan? Jadi nanti dalam kelompok itu pasti ada namanya kelompok kerja dan tim kerja. Jadi yang disebut dengan kelompok kerja ini adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi, berbagi keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja tanggung interaksi. Nah, sedangkan pada tim kerja ini adalah kelompok yang upaya individunya menghasilkan kinerja. Jadi ini kalau tadi kalau untuk mengambil berbagai keputusan, jadi informasi diambil, kemudian kemudian dari informasi yang dapat dia merancang sebuah keputusan,
untuk membantu setiap pekerjaan anggotanya. Nah, ini sudah bicara terkait dengan tanggung jawabnya. Jadi untuk misalkan untuk menyelesaikan pekerjaan A, misalkan kelompoknya itu sama aja. Nah, ini sudah bicara dengan kelompoknya. Kelompok artinya ini sudah bicara dengan teamwork-nya, ya, teamwork-nya atau tim kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, seperti itu. Paham ya antara kinerja kelompok kerja dan tim kerja. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau tim kerja ini ya sudah ini bagian dari pekerjaannya itu dikerjakan dalam tim. Tapi kalau kelompok kerja ini lebih besar skupnya. Jadi sifatnya hanya mengambil dari informasi, diambil kebijakan untuk membantu jawab dari anggota yang bekerja tersebut. Gitu ya. Jadi nanti kelompok ini kan tentunya dibagi menjadi beberapa tim. Nanti akan teman-teman ketika di perusahaan akan menghadapi pekerjaan seperti ini. Ada kelompok kerja dan tim kerja. Kalau teman-teman di mana ya? Di sekarang kalau yang ada di BEM ya misalkan lah. Di BEM kan ada di nanti mengadakan namanya LDKM ya. Nah, LDKM. Nah, ini ada kelompok kerjanya LDKM. Ini kan kelompok kerja ya, dari BEM punya proyek namanya LDKM. Dari LDKM ini kan ada divisi-divisinya. Untuk LDKM hal apa saja yang diperlukan misalkan adalah seperti ini. Nah, nanti ada beberapa informasi disaring kemudian seperti ini. Mungkin LDKM nanti ini sifatnya online. Beda dengan tahun yang lalu yang offline misalkan. Kalau online biasanya kalau online ini dibutuhkan jaringnya yang kuat, ini dan seterusnya. Nah, ini kan informasi ya. Nah, untuk itu siapa yang bukan ini akan bagian perlengkapan, tim perlengkapan akan menyiapkan untuk si online ini disiapkan peranti seperti ini. Nah, seperti itu tadi ya, teman-teman ya. Jadi bedanya kelompok kerja dan tim kerja. Ya, nanti bisa dilihat di sini. Nah, bagannya seperti ini ya, bagannya. Jadi, ya, kalau kelompok kerja berbagi informasi, ini adalah kinerja kolektif. Kalau sinerginya bagaimana? Sinerginya ini netral, ya netral. Nah, tapi ini positif. Positif karena apa? Positif yang menyelesaikan pekerjaan. Gini ya, negatifnya seperti kemarin saya sampaikan ada teori X dan Y tadi ya, negatif kadang ada informasi gini ya. Informasi negatif itu gini ya. Ini kan tentunya masih yang kurang ya. Ada informasi dulu itu pernah kejadian seperti ini karena ini. Jadi ada informasi yang diteliti. Tapi dalam tim kerja ini yang impor yang negatif harus dibuat positif seperti apa? Kendalanya dulu seperti ini. Untuk mengatasi kendala harus dilakukan perbaikan seperti ini. Yang ketiga ini ada akuntabilitas. Bagaimana akuntabilitas? Nah, kalau kelompok kerja ini individu ya, tapi kalau tim kerja ini sudah bicara individu dan mutual. Ya. Nah, kalau keterampilan tim kerja bagaimana? Kalau tim kerja tentunya saling melengkapi. Tapi kalau ini sifatnya acak ya dan bervariasi.
kerja sifatnya kolektif, kelompok kerja sifatnya individu. Karena setiap orang kalau dalam kelompok kerja ini kan bisa ini ya istilahnya bisa menyampaikan pendapat masing-masing ya. Nah, seperti itu. Dan bagaimana kepemimpinannya? Kepemimpinannya kalau tim kerja ini tim kerja ya kepemimpinannya bersama-sama. Tapi kalau kelompok kerja bersifat fokus. Nah, ini ada hal-hal nanti teman-teman bisa pahami. Kalau ada yang tanya langsung aja ya teman-teman ya. Ya. Nanti ada jenis tim kerja, ya ada namanya tim penyelesaian masalah ya. Apa tim penyelesaian masalah? Ya memang tim ini misalkan ya terdiri dari 5 sampai 12 karyawan ya sama, mungkin misalkan bagian perlengkapan ya ini ya. Nah, jadi bagian perlengkapan bagaimana cara memperbaiki supaya Zoom-nya ini tidak ada kendala, bagaimana kualitas Zoom-nya, suaranya, gambar. Itu seperti itu ya. Jadi tim ya. Jadi tim ini tugasnya satu adalah kemudian tim kerja ini swakelola, biasanya seperti itu ya. Kalau dalam perusahaan, kalau tim swakelola ini karyawan yang bertanggung jawab mengelola menghasilkan barang pelanggan internal atau eksternal swakelola ya, kelompok ya. Kalau dalam misal kalau di BEM ya, misalkan di BEM ya tentunya ya dari teman-teman ini kan juga swakelola ya. Nah, swakelola ya artinya apa, kegiatan ini kan juga mengelola suatu kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar gitu ya, tujuannya seperti itu ya. Ketiga adalah namanya tim lintas fungsi, yaitu tim yang anggotanya terdiri dari individu dari berbagai departemen atau fungsi tertentu. Keempat ini adalah tim virtual, artinya anggotanya pada lokasi kejauhan. Nah, ini ya, biasanya seperti ini ya. Jadi komunikasinya tentunya ya dengan perangkat elektronik ya, seperti ini. Ada tim virtual, biasanya gitu ya. Kerja tim, ada tim penyelesaian masalah, tim kerja sekolah, dan sebagainya. Kita suatu tim, nah ini kalau menurut Lutan, agar jalan dengan baik dan efektif, Lutan itu menyarankan namanya tim, jumlah anggota dalam tim harus kecil ya, jangan besar-besar. Kenapa? Kalau terlalu banyak anggotanya tentunya banyak perdebatan, nggak bisa fokus menyelesaikan masalahnya. Kedua, anggota yang dipilih berdasarkan motivasi atau kompetensinya. Ya, jadi harus ya teman-teman untuk memilih anggota tim juga sangat penting ya. Jadi memilihnya ya tentunya ya berdasarkan dengan kompetensi masing-masing anggota. Bahwa dalam tim ini tim kerja ya, orang yang mempunyai tipe keterampilan yang berlainan, harus berlainan. Artinya apa? Artinya nanti bisa saling melengkapi. Kalau sama-sama keahliannya ya kalau ada masalah satu itu ya sulit ya. Jadi memang ini dibutuhkan tim keterampilan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah gitu ya teman-teman. Misalkan nanti tim perlengkapan ya, perlengkapan ini yang bisa mengemudi siapa, kemudian yang bisa mencari ya kan barang siapa, nah kan harus punya keterampilan ya. Nah, itu ya. Ya, terus yang keempat ini penting, harus mempunyai komitmen
sama gitu ya komitmennya. Ya, itu tentu ya komitmen itu penting ya. Kalau tentunya nggak akan jalan ya. Ya nanti ini harus bisa menjabarkan tujuan bersama menjadi tujuan kinerja yang smart. Nah, itu ya, smart itu apa ya? Smart itu ya simple itu, simple nggak berdetail tapi tuntas gitu ya, smart gitu ya. Jadi apa ya? Ya itu tadi smart itu ya pekerjaan itu kakak. Kalau orang Jawa itu kakak. Nah itu ya. Nah, itu tuntas itu ya. Jadi yang ke ini tugas yang dirancang secara independen. Tentunya karena independen. Kenapa independen? Biasanya ya sama lah ketika nanti sampean mengerjakan penelitian menjadi tim perlengkapan ya sampai sangat independen, tim ini menyelesaikan pekerjaannya sendiri gitu ya. Independen artinya misalkan untuk ya nyopir aja ya nggak bisa dibantu orang lain ya, karena dalam tim ini terdiri dari 5 orang, siapa yang menjadi driver misalkan siapa yang mencari ini pandai mengoperasikan komputer, menjalankan Zoom siapa, kan beda-beda ya gitu ya. Dan terkait dengan keterampilan ini ya. Nah, sehingga yang ke-6 ini dengan pekerjaan yang Anda yang smart ini akan menjadi eksklusif ya. Itu ya. Tim ini memang dirancang untuk itu ya. Ini ada namanya tim khusus ya. Karena apa? Ya memang kan buat punya keterampilan di bidangnya, kemudian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, biasanya seperti itu. Tim itu adalah kesannya eksklusif ya, tim gitu ya. Baik, ada yang tanyakan teman-teman terkait ini tim ini tim kerja, karena nanti kerja ini juga akan ada tim positif itu ya. Jadi ini saya memang menyampaikan hal-hal yang akan Anda masuki di zaman lulusan nanti ya, kelompok dan sebagainya. Jadi ada namanya ini yang jadi masalah apa? Disfungsi kelompok. Disfungsi itu adalah apa ya? Jadi kelompok ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Biasanya memang dalam suatu kelompok ini harus ada visi dan misi ya. Mungkin teman-teman sering mendengar apa sih visi, apa sih misi itu ya. Misi itu adalah cita-cita ya, jadi bisa saya gambarkan dengan cita-cita ya. Jadi mimpi dari perusahaan ini apa, sama ya ketika nanti sampai pun sampai punya visi saya harus seperti ini, misalkan nanti ini untuk menjalankan visi ini saya harus menjadi seorang yang sukses, wira usaha misalkan ya. Jadi sama sudah punya visi menjadi seorang wirausaha yang sukses. Untuk menjadi orang wirausaha yang sukses tentunya diperlukan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah inilah yang disebut dengan misi. Misi ya, misi. Apa misinya? Pertama harus saya cepat lulus. Kemudian setelah lulus saya harus istilahnya merancang sebuah usaha yang sudah diimpikan sejak kuliah. Ya seperti itu ya teman-teman ya.
kemudian membuat apalagi lah. Nah, usahanya apa? Usahanya sudah di branding misalkan usaha, nah, seperti itu. Ini. Jadi visi dan misi harus dalam suatu kelompok harus ada ya, harus sudah ditetapkan. Nah ini biasanya terjadi diskusi kelompok dan tim. Mengapa diskusi kelompok dan tim ini terjadi ya? Pertama adanya pelanggaran norma ya, pelanggaran norma. Banyak pelanggaran norma yang berlaku ya, gitu ya. Nah, pelanggaran norma itu ya istilahnya yang berbohong, korupsi, kalau rapat jarang hadir dan sebagainya ya. Dan ya, tidak disiplin ya. Pelanggaran norma kelompok ya, misalkan nanti dalam kelas ini sudah ayo kita nanti ketemu di mana untuk mendiskusikan tugas ini misalkan ya. Oke, disepakati nanti kita diskusi di situ karena di sana enak untuk diskusi. Sepakati tiba-tiba ada yang nggak bisa hadir gitu ya, berbagai alasan ya. Ini ya ada dia sudah berbohong seperti itu. Nah, yang kedua, diskusi kelompok dan tim itu disebabkan oleh peran ya. Ambiguitas itu apa? Ya dia tidak tahu apa yang harus saya lakukan gitu ya. Sebagai anggota kelompok dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia itu masalah. Yang ketiga ini ada konflik ya. Konflik peran yang terjadi antara terdapat tekanan ya. Nah ini biasanya seperti ini ya. Tekanan ini ya yang sering kali ditemui dalam sebuah kelompok ya. Apalagi nanti kelompok-kelompok teman-teman kan pasti ya sudah lulus kan punya kelompok-kelompok ya, atau kelompok pengajian, kelompok apa dan seterusnya. Ini diskusi kelompok ini disebabkan oleh kemalasan sosial. Nah, ini ada malas sosial. Apa malas sosial? Jadi anggota ini apa ya, mengurangi upaya. Jadi misalkan diminta untuk transaksi perlengkapan ya misalkan ya. Ini diminta untuk menyiapkan tempat gitu, atau tempat gitu. Nah, ini dia nggak datang, nggak bisa. Wah ini jadi namanya kemalasan sosial karena ada kemalasan. Disebut dengan kemalasan sosial ya karena Anda berada dalam satu kelompok dan akan tugas kelompok itu. Nah, itu seperti itu biasanya. Jadi kalau kemalasan sosial ini pertanyaan ini mengurangi upaya dan meningkatkan ketika yang bekerja dia tidak mau. Nah, ini yang disebut dengan kemalasan sosial itu. Ya. Ya ini kita lanjutkan kan ya teman-teman ya, langsung aja. Ini kan kita nggak tahu banyak atau enggak ya. Nah ini juga ada pertanyaan, bagaimana kalau ada dinamika kelompok Pak? Ini yang terjadi di dalam kelompok itu ada namanya dinamika kelompok. Dalam dinamika kelompok ini Lutan ini menyatakan bahwa ada 3 pandangan terhadap dinamika kelompok, yaitu pandangan normatif. Kelompok ini menggambarkan bagaimana sebuah kelompok harusnya diorganisasi dan dipimpin, ya, seperti itu ya. Kelompok terdiri dari sekumpulan teknik. Ya. Artinya dalam menyelesaikan masalah dokumentasi ya, debat sana sini dan sebagainya.
uh, dinamika kelompok sekumpulan dari teknik. Tiga, dinamika kelompok dipandang sebagai persepsi sifat internal suatu kelompok ya ini. Jadi seperti ini ya. Jadi yang sekarang ini ya yang lagi ramai itu termasuk ya. Ini yang nomor 3 ya, dinamika kelompok dipandang dari perspektif sifat internal kelompok. Nah, mulai bagaimana pembentukannya, struktur prosesnya, bagaimana fungsi dan pengaruhnya terhadap anggota individu organisasi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Memang kalau parpol itu apalagi parpol ya, nah ini kan dinamikanya sangat ini ada beberapa bagian terkait dengan model berlaku dan dinamika ya, kalau kita lihat ya sini ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok ini bisa sumber daya internal anggota kelompok ya. Misalkan perusahaan ini tentunya harus mencari perusahaan orang-orang yang pintar ya, misalkan orang akuntansi ya harus tetap ya, bagian keuangan, bagian finans ya, sumber internal anggota kelompoknya ya. Kemudian bahwa kelompok ini juga harus cara struktur kelompoknya ini ya. Jadi struktur kelompok ini harus dibuat sedemikian rupa supaya apa? Supaya memudahkan dalam pekerjaan. Sama ketika nanti ini presiden katanya dalam minggu ini mau reshuffle, ini kan dalam rangka dia mau mencoba untuk ini struktur ya, struktur pemenahan struktur ini. Ya, dari faktor-faktor ini ya, dari sumber daya, terus dari pembentukan struktur ini akan menjadi sebuah proses dari sebuah kelompok itu ya. Ya inilah yang jadi proses. Melahirkan ada namanya tugas, tugas-tugas. Dari tugas-tugas inilah nanti yang dikerjakan oleh anggota kelompok akan melahirkan sebuah prestasi kelompok. Jadi prestasi kelompok dari siapa ya? Tentunya dari anggota ya kan teman-teman ya. Yang anggota diberi tugas mampu, misalkan kalau dalam perusahaan, misalkan departemen tangannya siapa, bagaimana melakukan tugas, kemudian bagaimana tugasnya dalam kelompok itu bagaimana. Oh ternyata kalau sudah istilahnya diberi 5 orang ini diberi tugas untuk kepimpinan ya, ini bagaimana mereka benar-benar bertanggung jawab menyelesaikan tugas itu atau tidak, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ini puasa ya. Jadi agak malas juga ya. Nah ini ada hal nanti bisa dipelajari. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelompok ya. Jadi strukturnya itu yang penting juga ya teman-teman ya. Selain SDM dari sebuah kelompok, juga ini juga yang berpengaruh adalah struktur ya. Struktur ini sangat menjadi penting. Kalau kita menempatkan orang yang tidak memiliki kompetensi sesuai bidangnya, ini juga akan menghambat. Jadi struktur ini yang pertama adalah kepemimpinan, ya. Tentunya kelompok itu harus mempunyai seorang pemimpin, ya.
boleh 2 atau boleh 3. Artinya apa kalau boleh ada 2? Artinya ya satunya pemimpin, satunya wakilnya, ya kan? Kemudian merujuk terus sampai merujuk terus sampai kepemimpinan ini. Jadi akan ya mengerucut ya. Jadi penting ya teman-teman ya. Kedua ini perannya apa? Jadi misalkan peran anggota sudah ditentukan Mbak Nanda perannya sebagai ini ya bagaimana MK ya bagaimana itu ya. Kemudian norma, status, ukuran kelompok ya ini penting. Ada hal ya, ada 6 ya yang harus dipahami dalam ini ya kelompok ini. Ya, dengan kohesivitas kelompok ini apa saja? Kesamaan nilai dan tujuan. Ya, ini harus punya kesamaan ya. Jadi sama-sama ini jalan sama ya. Kalau kita di kelas akuntansi ya tujuannya sama. Supaya apa? Supaya memudahkan kita belajar di jurusan akuntansi ini. Kemudian bagaimana kita keberhasilan dalam mencapai tujuan. Ya, yang ketiga status dan kebanggaan kelompok. Ini penting ya. Makanya kita membuat logo, jargon itu kan untuk status ya. Ya gitu ya. Kenapa? Status itu juga menunjukkan kebanggaan ya. Ketika teman-teman memakai jaket jurusan prodi, maka itu juga untuk menunjukkan status ya dan kebanggaan ya. Gimana cara penyelesaian perbedaan ya. Jadi kalau ada masalah, bagaimana menyelesaikan perbedaan itu ya. Yang berikutnya kecocokan terhadap norma-norma kelompok. Dan kemudian ada daya tarik pribadi, kemudian persaingan antar kelompok dan persaingan antar kelompok ini ya jadi kelompok ini ya sudah beda ya, bukan dalam internal kelompok itu ya. Misalkan kelas A dengan kelas B kelompok ya, bukan dalam kelompok kelas A ini terjadi bukan. Jadi persaingan antar kelompok. Artinya apa? Persaingan ini untuk menunjukkan apa? Itu nggak bersaing. Kita tuh tidak ada motivasi juga. Ya. Persaingan ya sama halnya ketika ada lomba ya. Lomba itu kan untuk bersaing. Bersaing untuk memacu kita, ya kan? Makanya ketika kita bersaing itu kan ya ini ya kita ada belajar ini itu dan sebagainya ya. Ya untuk persaingan kelompok ini penting ya. Yang ketiga dan penghargaan itu ya kohesivitas ya. Nah, berhasil tentunya kita mendapat pengakuan ya kita akan memunculkan penghargaan. Teman-teman yang perlu teman-teman bisa dibaca di bukunya Lutan ya teman-teman ya. Saya pakai ini di bukunya Lutan, bukunya Sumber Daya Manusia Lutan. Isinya untuk sementara saya ambil dari Lutan ya. Ini gambarnya kepotong ya, kepotong gambar 11 ini. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tanyakan Mbak Nanda atau lainnya. Kalau untuk yang UTS kita mengikuti jadwal fakultas ya teman-teman ya yang sudah di-share itu. Iya Pak. Bukan blokir itu ya.